saat saya hamil 8 bulan. Suami saya menikahi gundiknya di sebuah hotel mewah. Uang biaya persalinan anak saya. Mereka curi sampai habis untuk menyewa gedung pesta itu. Ibu mertua saya yang mengatur semuanya. Mereka pikir saya hanya perempuan lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu gedung tempat mereka berpesta itu. Sayalah pemiliknya hari itu. Di depan ratusan tamu, suami saya, ibu mertua saya, dan wanita itu jatuh pingsan bersamaan saat semua kebohongan mereka terbongkar. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anjani, 31 tahun. Sehari-hari orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Suami saya bernama Reza. Kami menikah sudah hampir 4 tahun. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Saya memilih hidup sederhana. Saya memakai baju biasa. Saya naik kendaraan umum. Saya memasak sendiri setiap hari. Itu pilihan saya. Saya ingin tahu, apakah orang mencintai saya karena diri saya atau karena sesuatu yang lain? Sore itu saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya mengusap perut yang sudah membesar. Usia kandungan saya masuk bulan ke-8. Sebentar lagi, malaikat kecil ini akan lahir ke dunia. Saya menggenggam ponsel. Saya ingin memastikan saldo di rekening tabungan pribadi saya. Uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, bukan dari kekayaan yang saya sembunyikan, melainkan dari uang belanja yang saya sisihkan. Saya sengaja begitu. Saya ingin merasakan menabung seperti perempuan biasa demi anak saya. Uang itu untuk biaya persalinan, untuk perlengkapan bayi, untuk hari pertama anak saya di dunia. Layar ponsel menyala. Jantung saya seakan berhenti. Saldo yang seharusnya berjumlah puluhan juta, kini hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Seluruh uang itu lenyap. Saya menarik napas panjang. Saya pikir mungkin ada kesalahan sistem. Saya menyegarkan aplikasi itu berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Uang itu benar-benar sudah tidak ada. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Reza masuk dengan wajah gelisah yang ia coba sembunyikan. Saya berdiri menghampirinya. Saya bertanya, kemana perginya semua uang di rekening saya? Hanya dia yang tahu, kata sandi saya. Reza menatap saya dengan pandangan tajam. Ia justru membentak, katanya. Saya tidak perlu mengurusi urusan laki-laki. Ia bilang uang itu dipakai untuk keperluan penting. Sebagai istri, saya harus mengerti bahwa suami punya kebutuhan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Hati saya terpukul. Uang itu bukan miliknya. Itu simpanan saya untuk masa depan anak kami. Reza malah semakin marah. Ia menyuruh saya diam. Katanya, saya hanya perlu duduk di rumah dan menunggu waktu melahirkan. Tidak usah meributkan hal lain. Setelah itu, Reza mengganti pakaiannya. Ia pergi lagi, beralasan ada urusan pekerjaan. Saya terduduk di lantai. Dunia seolah runtuh menimpa saya saat merapikan pakaian kotor yang ia tinggalkan. Selembar kertas jatuh dari saku celananya. Saya memungutnya. Ternyata itu kwitansi pembayaran uang muka. Sewa ruang perjamuan agung di sebuah hotel mewah ternama. Nama pemesan tertera jelas, Reza. Namun, nama pasangannya bukan saya, melainkan seorang wanita bernama Vanessa. Dada saya sesak. Saya tidak percaya suami saya tega melakukan ini. Saat saya sedang mengandung besar, rasa penasaran dan amarah mulai membara. Saya memutuskan mencari tahu kebenarannya. Saya mengenakan hijab dan keluar diam-diam. Saya memesan kendaraan umum menuju alamat hotel yang tertera di kwitansi. Saya tahu betul hotel itu. Tapi suami saya tidak akan pernah menyangka mengapa. Sesampainya di sana, saya berjalan perlahan menuju lobi. Dari kejauhan, saya melihat sosok yang sangat saya kenal. Reza berdiri di sana, bersama seorang wanita berpenampilan mewah. Tidak jauh dari mereka, berdiri Bu Surti, ibu mertua saya. Bu Surti tampak sangat bahagia. Ia berkali-kali memeluk wanita itu dengan penuh sayang. Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu mertua yang selama ini dingin dan kasar kepada saya, kini bersikap begitu manis kepada wanita lain. Saya memberanikan diri mendekat, namun tetap menjaga jarak.
Saya bersembunyi di balik pilar besar. Dari sana, saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Bu Surti berkata bahwa ia sudah lama menanti hari ini. Ia menyebut wanita itu, Vanessa, sebagai menantu idaman. Berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Ia membandingkan Vanessa dengan saya, katanya. Saya hanya beban yang tidak punya apa-apa. Reza tertawa mendengar ucapan ibunya. Ia memuji kecantikan Vanessa, katanya. Ia sangat beruntung bisa segera menikahi wanita seperti itu. Dengan bangga, Reza bercerita, ia berhasil mengambil seluruh tabungan saya untuk membayar sewa hotel ini, agar pesta mereka tampak megah. Vanessa tersenyum sombong, katanya. Uang sebesar itu hanyalah uang kecil baginya. Tapi ia menghargai usaha Reza memberikan yang terbaik. Mendengar itu, hati saya hancur berkeping-keping. Namun perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan yang dingin. Saya menghapus air mata. Saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lebih jauh. Saya tahu mereka merencanakan pernikahan besok pagi di hotel ini. Mereka tidak tahu satu hal. Saya punya hubungan yang sangat kuat dengan gedung mewah ini. Saya berjalan meninggalkan lobi dengan langkah yang berbeda. Saya tidak lagi seperti perempuan hamil yang lemah dan tersakiti. Saya menuju sudut hotel yang lebih sepi. Saya mengeluarkan sebuah ponsel dari saku rahasia di dalam tas. Ponsel yang tidak pernah Reza ketahui keberadaannya. Saya menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, panggilan tersambung. Suara seorang pria menyapa dengan sangat hormat. Saya berbicara dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Saya meminta dia menyiapkan pertemuan dengan seluruh jajaran pengelola utama hotel dalam 1 jam ke depan. Saya katakan, kali ini saya datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik tunggal dari seluruh jaringan hotel ini. Orang di seberang telepon terdengar sangat terkejut. Saya menutup teleponnya. Saya menatap pelataran hotel dengan tatapan yang tajam. Permainan mereka baru saja dimulai, dan saya akan memastikan mereka mendapat balasan yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang saya rasakan hari ini. Saya melangkah menuju lift khusus yang hanya bisa diakses oleh pejabat tinggi perusahaan. Beberapa petugas keamanan sempat ingin menghentikan saya. Penampilan saya terlihat terlalu sederhana. Namun begitu, saya menunjukkan kartu identitas khusus milik saya. Mereka langsung membungkuk hormat. Wajah mereka pucat karena takut. Saya naik ke lantai paling atas, tempat kantor utama berada. Di sana sudah menunggu beberapa pria berpakaian rapi. Mereka adalah jajaran direksi dan manajer utama hotel. Mereka menyambut saya dengan sikap sangat hormat. Mereka bertanya, mengapa pemilik datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan? Saya duduk di kursi utama. Ruangan itu sangat luas. Saya menatap mereka satu persatu. Saya menceritakan, akan ada pesta pernikahan besar di ruang perjamuan agung. Saya menanyakan detail pemesanan atas nama Reza dan Vanessa. Manajer hotel segera memeriksa data. Ia membenarkan, pesta itu sudah dibayar uang mukanya dan sedang dalam persiapan akhir. Lalu, saya memberikan instruksi yang membuat mereka semua terkejut. Saya minta seluruh dekorasi tetap dipasang seperti rencana. Namun saya ingin ada perubahan teknis pada sistem suara dan layar proyeksi raksasa di dalam ruangan. Saya juga meminta tim hukum perusahaan segera mengumpulkan seluruh data tentang latar belakang keluarga Vanessa. Saya punya firasat. Wanita itu tidak sekaya yang ia sombongkan di depan Reza dan ibu mertua saya. Saya ingin semua bukti siap sebelum acara dimulai. Setelah memberikan instruksi yang sangat rinci, saya kembali ke rumah. Saya harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Rencana saya harus berjalan sempurna. Sesampainya di rumah, saya melihat Reza sibuk memilih pakaian untuk besok. Bu Surti sibuk merapikan perhiasannya yang jumlahnya tidak seberapa. Mereka berdua bahkan tidak menoleh saat saya masuk. Saya masuk ke dapur. Saya menyiapkan makan malam seperti biasa. Saat makan malam, Bu Surti berkata dengan nada menyindir. Katanya, besok ia dan Reza akan pergi keluar kota untuk urusan penting. Ia menyuruh saya tetap di rumah. Reza menimpali. Katanya saya harus menjaga rumah karena banyak barang berharga yang baru ia beli. Saya hanya mengangguk pelan. Saya bilang, saya akan menuruti semua keinginan mereka. Reza dan Bu Surti tersenyum puas. Mereka pikir saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bu Surti lalu mulai membicarakan Vanessa di depan saya tanpa rasa malu. Katanya,
Ia sangat bahagia. Sebentar lagi, keluarga mereka akan menjadi kaya raya. Calon istri baru Reza adalah putri dari seorang pengusaha besar. Ia bahkan berani berkata, kehadiran anak dalam kandungan saya mungkin hanya akan menjadi beban. Saya tetap diam. Hati saya perih mendengar suami saya akan menikah lagi. Dan ibu mertua saya mendukungnya sepenuhnya. Malam itu, setelah Reza dan Bu Surti tertidur, saya kembali menghubungi asisten pribadi saya. Saya mendapat laporan awal tentang identitas Vanessa. Ternyata benar, Vanessa bukan orang kaya. Keluarganya terlilit utang di mana-mana. Mereka sedang dikejar banyak pihak. Vanessa mendekati Reza karena mengira Reza kaya dan bisa membayar semua utang keluarganya. Ironis sekali, Reza justru memakai uang curian dari saya hanya untuk memamerkan kekayaan palsu di depan Vanessa. Mereka berdua sebenarnya saling menipu satu sama lain. Saya tersenyum tipis mendengar laporan itu. Takdir sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Dua orang penipu akan bersatu dalam ikatan palsu yang dibiayai uang hasil curian dari perempuan yang mereka anggap lemah. Saya meminta asisten memastikan seluruh bukti penipuan Vanessa dicetak dalam jumlah banyak, siap dibagikan kepada para tamu undangan. Saya juga ingin ada petugas dari pihak berwajib bersiaga di lokasi untuk mengamankan situasi jika terjadi keributan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sibuk. Reza dan Bu Surti berdandan sangat rapi. Mereka terlihat bersemangat. Reza memakai pakaian terbaiknya. Bu Surti memakai perhiasannya dengan gaya sombong. Sebelum berangkat, Reza menghampiri saya. Ia memberikan sejumlah uang yang sangat sedikit. Katanya, itu untuk makan saya selama ia pergi. Saya menerima uang itu. Saya mencium tangannya. Untuk terakhir kalinya. Sebuah penghormatan terakhir. Sebelum saya menghancurkan hidupnya. Bu Surti berteriak dari depan pintu. Menyuruh Reza cepat. Mereka tidak boleh terlambat ke hotel itu. Setelah kendaraan mereka pergi, saya masuk ke kamar. Saya tidak lagi memakai baju rumahan. Saya mengenakan hijab anggun dengan bahan berkualitas tinggi. Saya memakai pakaian khusus ibu hamil, rancangan perancang busana ternama. Riasan wajah saya natural, namun memancarkan aura kekuasaan. Sebuah kendaraan khusus sudah menunggu. Sopir membuka pintu dengan hormat. Saya masuk dan duduk dengan tenang. Di perjalanan, saya memeriksa kembali seluruh dokumen di dalam tas. Semuanya sudah siap. Saya merasa bayi dalam kandungan bergerak aktif, seolah memberi dukungan kepada ibunya. Saya mengelus perut saya. Saya berbisik, semua ini saya lakukan demi masa depan kami berdua. Sesampainya di hotel, saya tidak masuk lewat pintu utama tamu. Saya masuk melalui pintu akses khusus. Saya langsung menuju ruang kontrol di samping ruang perjamuan. Dari sana, saya bisa melihat suasana di dalam ruangan melalui layar monitor. Reza dan Vanessa sudah berdiri di pelaminan yang indah. Bu Surti sibuk menyambut para tamu. Ruangan itu penuh dengan tamu yang kagum pada kemewahan dekorasi. Saya melihat jam di tangan saya. Acara akan dimulai beberapa menit lagi. Penghulu sudah duduk di mejanya. Reza tampak percaya diri saat menjabat tangan penghulu. Saya memejamkan mata sejenak. Saya berdoa agar semuanya berjalan lancar. Lalu saya memberi perintah kepada operator sistem untuk bersiap mengambil alih kendali. Saya juga meminta pintu utama dikunci dari luar setelah saya masuk, agar tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan. Reza mulai mengucapkan kata pembuka prosesi akad. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Namun tepat saat ia akan mengucapkan janji suci, saya melangkah keluar dari ruang kontrol. Saya berjalan menuju pintu besar di belakang ruangan. Saya meminta petugas keamanan membukanya. Cahaya dari luar masuk ke ruangan yang sedikit redup itu. Seluruh mata tamu undangan beralih ke arah pintu. Di sana, berdiri saya, seorang perempuan berhijab yang sedang hamil besar, dengan aura yang membuat semua orang terdiam. Saya berjalan perlahan di antara deretan kursi. Langkah kaki saya terdengar berwibawa di tengah kesunyian yang tiba-tiba melanda. Reza yang melihat saya langsung terbelalak. Tangannya gemetar, wajahnya berubah pucat. Bu Surti yang berada di pinggir pelaminan hampir terjatuh. Ia tidak menyangka menantu yang ia anggap miskin dan bodoh bisa berada di sini dengan penampilan seperti ini. Vanessa tampak bingung dan mulai gelisah. Ia merasakan tatapan tajam saya yang tertuju langsung ke arahnya. Saya berhenti di depan pelaminan. Saya menatap Reza dengan pandangan penuh kekecewaan. Namun,
tanpa air mata. Saya beralih menatap Bu Surti yang berusaha menahan amarahnya. Saya berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Saya bilang, "Saya datang bukan untuk merusak kebahagiaan mereka, melainkan untuk memberikan hadiah pernikahan yang sangat spesial bagi pasangan baru ini." Suasana menjadi tegang. Semua orang merasa ada badai besar yang akan datang. Reza menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Vanessa. Ia meraih pengeras suara dari pembawa acara. Ia berteriak, menyuruh saya pergi. Ia mengatakan kepada para tamu bahwa saya perempuan yang kehilangan kewarasan, sengaja datang mengacaukan acara keluarganya. Kata-kata Reza terdengar kasar. Namun saya hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Melihat saya tidak juga pergi, Bu Surti ikut turun tangan. Ia menuruni tangga pelaminan. Wajahnya berkerut menahan amarah. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Ia mulai mengeluarkan hinaan yang selama ini sering ia lontarkan di rumah. Ia menyebut saya menantu yang tidak tahu diri, tidak punya apa-apa, hanya benalu dalam kehidupan Reza. Dengan bangga, Bu Surti mengumumkan kepada semua orang bahwa putranya pantas mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik dan lebih kaya, seperti Vanessa. Bukan perempuan miskin yang hanya bisa menangis di sudut rumah. Saya membiarkan ibu mertua saya selesai bicara. Saya teringat semua pengorbanan saya selama ini. Saya selalu bangun paling awal menyiapkan sarapan. Saya membersihkan rumah setiap hari. Saya merawat Bu Surti saat ia sakit. Semua pengabdian itu tidak pernah ada artinya di matanya. Hanya karena saya menyembunyikan jati diri saya dan memilih hidup sederhana. Saya menarik napas panjang. Saya bertanya kepada Bu Surti dengan suara yang tenang. Apakah harta adalah satu-satunya hal yang membuat manusia dihargai dalam keluarga? Pertanyaan itu membuat Bu Surti tertawa. Ia menjawab lantang. Tentu saja kekayaan adalah segalanya. Dengan kekayaan Vanessa, keluarganya akan hidup terhormat. Vanessa di atas pelaminan tersenyum angkuh. Ia merasa menang karena dibela mati-matian. Ia menatap saya dari atas ke bawah, seolah menilai penampilan saya. Kesombongan membuatnya buta. Ia menganggap saya hanya perempuan malang yang mencari perhatian. Saya mengalihkan pandangan kepada Reza. Saya bertanya dengan suara yang menyayat hati tentang keberadaan uang persalinan yang saya kumpulkan susah payah. Bagaimana bisa seorang pria yang bergelar suami dan calon ayah tega mencuri hak anaknya sendiri demi pesta kemewahan bersama wanita lain? Kata-kata saya membuat para tamu mulai berbisik. Mereka yang tadinya mengira saya bersalah, kini mulai ragu. Bisik-bisik itu terdengar tidak nyaman di telinga Reza. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Reza semakin panik. Ia menyangkal semua tuduhan. Ia berteriak, menuduh saya mengarang cerita bohong. Ia menegaskan, pesta ini dibiayai uang pribadinya dan sebagian dibantu keluarga Vanessa yang katanya kaya raya. Ia bersumpah di depan semua orang. Ia tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun uang saya. Kebohongan itu justru membuat saya bersyukur. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya tahu Reza tidak akan pernah mengakui kesalahannya tanpa bukti. Saya mengangkat tangan kanan perlahan. Saya memberi isyarat kepada petugas pengendali ruangan yang sejak tadi menunggu perintah saya. Dalam hitungan detik, lampu utama meredup. Layar raksasa di belakang pelaminan tiba-tiba menyala. Semua orang terkejut. Semua mata terpusat pada layar. Gambar yang muncul bukanlah tayangan kisah cinta Reza dan Vanessa, melainkan rekaman kamera pengawas dari sebuah mesin tunai. Dalam rekaman itu terlihat jelas Reza mendatangi mesin anjungan tunai mandiri dan memindahkan seluruh saldo rekening pribadi saya. Tidak hanya itu, layar kemudian menampilkan deretan bukti mutasi rekening. Diperbesar agar semua tamu bisa membaca. Angka-angka itu menunjukkan aliran dana yang berpindah tepat pada hari saya kehilangan uang. Belum berhenti di situ. Sistem pengeras suara tiba-tiba memutar sebuah rekaman percakapan yang sangat jernih. Itu rekaman Reza dan Vanessa di sebuah tempat makan. Sehari sebelumnya, suara Reza terdengar jelas saat ia membanggakan keberhasilannya mengambil uang istrinya untuk membayar sewa gedung ini. Suara tawa Vanessa yang meremehkan saya pun
menggema ke seluruh ruangan. Kehancuran mulai menyelimuti pelaminan. Fakta itu meruntuhkan semua kebohongan yang baru saja Reza ucapkan. Para tamu memandang Reza dan Vanessa dengan tatapan jijik. Reza berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya lemas. Ia sadar, rahasia busuknya telah terbongkar di depan ratusan tamu. Panggung sandiwara yang ia bangun kini hancur berkeping-keping. Bu Surti memegang kepalanya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Meski bukti sudah jelas, kesombongannya menolak menerima kekalahan. Ia berteriak menyalahkan saya karena dianggap mempermalukan keluarga sendiri. Ia bahkan berdalih, sudah kewajiban istri menyerahkan seluruh hartanya kepada suami. Jadi tindakan Reza bukan pencurian. Alasan tidak masuk akal itu membuat para tamu semakin muak. Mereka tidak menyangka ada ibu yang membenarkan putranya mencuri uang persalinan dari istri yang sedang hamil. Saya tetap berdiri tegak. Saya tidak perlu marah lagi. Kebenaran sudah bicara dengan sendirinya. Namun saya belum selesai. Hukuman untuk suami saya baru saja dimulai. Dan kini giliran wanita di sampingnya untuk merasakan pahitnya kenyataan. Suara bisikan para tamu berubah menjadi cibiran. Banyak yang beranjak dari kursi, hendak meninggalkan ruangan. Mereka muak menghadiri pesta yang didanai uang hasil curian. Namun, sebelum ada yang keluar, saya kembali bicara melalui pengeras suara kecil yang saya bawa. Saya meminta mereka tetap di tempat. Pertunjukan utama belum selesai. Saya menatap tajam ke arah Vanessa. Ia mulai menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Reza. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Tangannya gemetar mencengkeram lengan baju pengantin pria. Saya berjalan perlahan di pelaminan. Saya menoleh ke arah Bu Surti yang masih membela menantu barunya. Saya bertanya, apa yang membuatnya begitu yakin pada Vanessa? Bu Surti menjawab dengan suara tinggi penuh kebanggaan. Ia bersikeras, apapun kesalahan Reza, semua sepadan karena Vanessa akan membawa kekayaan berlimpah. Bu Surti dengan percaya diri mengatakan, Vanessa adalah putri tunggal pengusaha besar yang punya banyak perusahaan. Ia bahkan menyebut janji Vanessa akan membelikannya rumah mewah dan kendaraan pribadi setelah pernikahan. Bu Surti menantang saya, katanya. Uang persalinan yang saya ributkan akan diganti berkali lipat oleh keluarga Vanessa. Saya tertawa kecil mendengarnya, tawa yang dingin. Saya menoleh ke arah kepala petugas keamanan yang sejak tadi bersiaga. Saya memberi isyarat anggukan. Pria bertubuh tegap itu maju membawa sebuah kotak berisi tumpukan map. Petugas itu mulai membagikan map kepada para tamu di barisan depan. Ia juga meletakkan satu map tepat di atas meja akad, di depan Reza dan Vanessa. Saya mempersilakan Reza dan Bu Surti membuka map itu dan membaca isinya. Reza dengan tangan bergetar meraih map tersebut. Matanya bergerak, membaca baris demi baris. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin pucat, matanya terbelalak. Map itu berisi laporan keuangan resmi, surat peringatan dari berbagai penagih utang, serta salinan putusan pengadilan tentang kebangkrutan perusahaan keluarga Vanessa. Di halaman terakhir, ada surat daftar pencarian orang atas nama ayah Vanessa terkait kasus penipuan berskala besar. Reza menjatuhkan map itu ke lantai. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Bu Surti yang penasaran memungut kertas yang berserakan. Ia meminta salah satu kerabatnya membacakan, karena ia kesulitan membaca tulisan kecil. Ketika kerabat itu membacakan fakta bahwa keluarga Vanessa menanggung utang fantastis, dan Vanessa sendiri dikejar para penagih, Bu Surti menjerit histeris. Bayangan rumah mewah dan kendaraan baru hancur, digantikan bayangan tumpukan utang yang bisa menyeret keluarganya. Vanessa menangis dan berteriak, katanya, dokumen itu palsu, sengaja dibuat saya untuk menghancurkan pernikahannya. Ia memohon kepada Reza untuk mempercayainya. Ia berusaha memeluk Reza mencari perlindungan. Namun Reza menepis tangannya dengan kasar, hingga ia terdorong ke belakang. Amarah menguasai Reza. Ia sadar, ia telah membuang istri sahnya yang sedang hamil, mencuri uang persalinannya, hanya demi menikahi seorang penipu. Penyesalan mulai merayap, namun amarahnya lebih mendominasi. Ia menunjuk wajah Vanessa dan memaki wanita itu di depan semua orang. Vanessa,
tidak terima. Ia balik menyerang, katanya. Reza juga sama saja. Laki-laki tidak berguna yang berlagak kaya, padahal memakai uang istrinya. Keduanya saling membongkar aib tanpa rasa malu. Bu Surti yang melihat pertengkaran itu ikut campur. Ia menarik pakaian Vanecia, mencoba memukul wanita yang beberapa menit lalu sangat ia puja. Pemandangan di atas pelaminan itu sangat memalukan. Keluarga yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini saling menghancurkan. Para tamu tidak ada yang berniat melerai. Mereka justru memperhatikan sambil menggelengkan kepala. Beberapa tertawa sinis. Pesta megah yang seharusnya penuh doa, kini berubah menjadi arena pertengkaran penuh makian. Saya hanya berdiri menyaksikan. Hati saya tidak lagi merasakan empati untuk mereka. Semua rasa cinta dan hormat saya telah mati, bersamaan dengan hilangnya uang persalinan yang saya kumpulkan dengan keringat dan air mata. Ketika pertengkaran mulai mereda karena mereka kehabisan tenaga, saya melangkah maju. Satu langkah lagi. Reza menatap saya dengan pandangan memohon. Ia mencoba mendekat. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia ditipu dan meminta saya memaafkannya. Ia merajuk akan kembali menjadi suami yang baik. Namun langkah Reza dihentikan oleh barisan petugas keamanan yang tiba-tiba membentuk pagar betis untuk melindungi saya. Reza kebingungan. Mengapa para petugas memperlakukan istrinya yang ia anggap miskin dengan begitu istimewa? Pertanyaan besar muncul di benak Reza dan Bu Surti. Siapa sebenarnya saya? Dan mengapa saya punya kuasa sebesar itu di tempat semewah ini? Salah satu petugas mengangkat tangannya, memberi peringatan keras agar Reza tidak berani melangkah maju. Saya menatap suami saya dengan pandangan dingin, seolah ia orang asing yang tidak pernah saya kenal. Lalu, saya mengalihkan pandangan ke arah pintu samping. Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala. Dari pintu itu, masuklah seorang pria parubaya berpakaian sangat rapi. Pria itu adalah manajer umum hotel, orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam operasional gedung ini. Ia berjalan cepat, namun tetap menjaga wibawa. Ia melewati para tamu yang masih tegang dan langsung menuju ke hadapan saya. Kejadian berikutnya membuat seluruh orang di ruangan terdiam. Manajer umum yang sangat dihormati banyak pengusaha itu menundukkan tubuhnya dalam-dalam di hadapan saya. Ia membungkuk dengan sikap penuh hormat, sikap yang hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi. Setelah membungkuk, ia berdiri tegak dan berbicara lantang agar Reza, Bu Surti, dan seluruh tamu mendengar. Ia meminta maaf kepada saya atas ketidaknyamanan yang terjadi di dalam gedung miliknya. Ia menyatakan seluruh petugas keamanan siaga penuh menjalankan apapun perintah saya. Mendengar kata gedung miliknya, lutut Reza tiba-tiba kehilangan tenaga. Ia memandang saya dan manajer umum bergantian dengan wajah pucat pasi. Bu Surti melangkah maju dengan wajah merah. Ia menunjuk manajer umum, menuduhnya salah mengenali orang. Ia bersikeras, saya hanya menantu dari keluarga biasa, tidak mungkin punya hubungan dengan tempat semewah ini. Ia bahkan menuduh saya telah membayar manajer itu untuk bersandiwara demi balas dendam. Manajer umum menatap Bu Surti dengan pandangan merendahkan. Ia mengambil sebuah pengendali jarak jauh dan menekan satu tombol. Layar besar di belakang pelaminan, yang sebelumnya menampilkan bukti kejahatan Reza, kini berubah. Layar itu menampilkan struktur organisasi perusahaan besar yang menaungi jaringan hotel mewah ini. Di posisi paling puncak, tertera sangat jelas nama lengkap saya beserta foto resmi. Manajer umum menjelaskan kepada semua orang, saya adalah pemilik tunggal dan sah dari seluruh kekayaan perusahaan ini. Saya memilih hidup sederhana karena tidak ingin harta saya dimanfaatkan orang-orang yang salah. Penjelasan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Reza dan Bu Surti. Reza mengingat kembali semua perbuatannya. Ia selalu merendah sanoi, membatasi uang belanja saya, dan mencuri uang persalinan yang ternyata tidak seberapa dibanding kekayaan asli saya. Ia sadar uang muka yang ia bayarkan untuk sewa ruangan ini sebenarnya kembali ke kantong istrinya sendiri. Ia telah mencuri dari orang yang paling berkuasa di tempat itu. Bu Surti terhuyung. Tangannya meremas dada. Kesombongannya selama ini ternyata dibangun di atas kebodohan yang memalukan. Wanita yang selalu ia hina ternyata
pemegang kendali kekayaan luar biasa. Ia menyadari, andai ia bersikap baik kepada saya, ia sudah pasti hidup bergelimang kemewahan. Vanessa yang sejak tadi terdiam, semakin menyusut. Ia yang berniat mencari pria kaya untuk melunasi utang, justru terjebak dalam masalah jauh lebih besar. Ia telah menyinggung seorang perempuan berkuasa yang bisa dengan mudah menghancurkan sisa hidupnya. Saya menatap ketiga orang yang telah menghancurkan kepercayaan saya itu. Saya bersuara dengan nada tenang, namun terdengar menakutkan di tengah kesunyian. Saya bilang, selama ini saya selalu bersabar, memberi kesempatan kepada Reza untuk menjadi suami yang baik. Namun pengkhianatannya yang tega mencuri uang untuk calon bayinya adalah batas akhir dari segalanya. Mulai detik ini, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kedamaian. Kata-kata itu menjadi pukulan mental terakhir. Tekanan jiwa yang bertubi-tubi, rasa malu yang tak tertahankan, ditambah hancurnya semua rencana busuk mereka, membuat pertahanan fisik mereka runtuh. Reza kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke lantai. Hampir bersamaan, Bu Surti kehilangan kesadaran dan ambruk di samping putranya. Vanessa yang tidak kuat menahan rasa takut pun ikut tumbang, pingsan di atas karpet tebal ruangan. Ketiga orang yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini tergeletak tidak berdaya, menjadi tontonan memalukan bagi semua orang yang hadir. Suasana ruangan sempat kacau, namun tidak ada satupun tamu yang berniat menolong. Mereka hanya memandang jijik ke arah pelaminan. Saya tetap berdiri tenang. Saya menoleh ke arah manajer umum dan memerintahkan agar petugas medis dipanggil, hanya untuk memastikan mereka tidak mati. Karena saya ingin mereka menghadapi hukuman dalam keadaan sadar sepenuhnya. Petugas medis datang dengan cepat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyadarkan ketiganya. Saat memori kejadian memalukan itu kembali, kepanikan yang jauh lebih besar menyerang mereka. Reza langsung bersimpuh di lantai. Ia merangkak mendekati saya. Air mata mengalir deras. Pria yang tadinya angkuh itu kini memohon ampun. Ia memanggil nama saya dengan penuh penyesalan. Ia berjanji akan menjadi budak seumur hidup, asalkan saya mau menerimanya kembali, demi bayi dalam kandungan saya. Permohonan itu sama sekali tidak melunakkan hati saya. Hati saya telah membeku sejak Reza memilih menyewa tempat mewah untuk wanita lain, memakai uang yang seharusnya menjadi hak anak saya. Saya menatapnya dengan pandangan tajam. Saya mengingatkan, pria di hadapan saya inilah yang menyuruh istrinya diam saat bertanya soal uang tabungan persalinan yang hilang. Saya katakan dengan tegas, bayi dalam perut saya tidak membutuhkan sosok ayah yang bermental pencuri dan pengkhianat. Saya punya lebih dari cukup untuk membesarkan anak saya sendiri dengan penuh kehormatan. Bu Surti yang baru sadar mencoba bangkit. Ia merasa pusing dan malu melihat putranya mengemis. Dengan sisa keberaniannya yang rapuh, ia membentak. Ia menyuruh saya menghentikan semua ini dan membawa Reza pulang. Ia masih merasa punya hak atas saya sebagai ibu mertua, katanya. Masalah rumah tangga harus diselesaikan di rumah, bukan dipertontonkan. Mendengar tuntutan itu, saya tersenyum. Saya bilang, Bu Surti mungkin lupa atau memang tidak pernah tahu kenyataan tentang rumah yang selama ini mereka tinggali. Saya menjelaskan dengan lantang. Bangunan tempat Bu Surti tinggal selama ini adalah properti milik perusahaan saya. Dibeli jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Saya membiarkan mertua saya menempatinya secara gratis selama ini, karena saya berusaha menjadi menantu yang berbakti. Namun karena ia telah membantu Reza mengkhianati saya, hak tinggal itu telah saya cabut, terhitung sejak 1 jam yang lalu. Bu Surti ternyanga. Saya melanjutkan dengan tenang. Saat mereka sibuk menikmati pesta palsu ini, tim dari perusahaan saya telah mengeluarkan seluruh barang milik mereka dari rumah. Barang-barang itu kini diletakkan di pinggir jalan. Kunci rumah telah diganti. Bu Surti tidak lagi punya tempat tinggal dan harus mencari naungan sendiri mulai malam ini. Kabar itu meruntuhkan pertahanan Bu Surti. Ia menangis meraung, menyadari kini ia menjadi orang tua yang luntang-lantung di jalanan. Sementara itu, suara sirine dari kendaraan pihak berwajib terdengar dari arah luar, perlahan semakin mendekat. Saya memang telah menghubungi pihak kepolisian sebelumnya. Beberapa petugas berseragam lengkap melangkah masuk membawa surat perintah penangkapan.
Petugas menghampiri Vanessa yang meringkuk ketakutan di sudut. Mereka membacakan tuduhan penipuan utang piutang yang telah lama menjadikannya daftar pencarian orang. Vanessa diseret paksa. Tangisannya bergema meminta tolong. Namun, tidak ada yang peduli. Petugas lain mendekati Reza. Atas laporan resmi saya, Reza ditahan dengan tuduhan penggelapan uang persalinan dan penipuan. Tangannya diborgol di depan semua tamu. Ia berteriak memanggil nama saya, berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Namun petugas menariknya keluar, menuju mobil patroli. Reza diseret melewati karpet merah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Kini berubah menjadi jalan menuju sel tahanan yang dingin. Saya berdiri tegak menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Para tamu mulai membubarkan diri dalam keheningan. Masih dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah ruangan mulai kosong, saya membalikkan badan. Dikawal ketat manajer umum dan barisan petugas keamanan. Saya melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan sisa kehancuran orang-orang yang telah meremehkan saya. Saya telah mengambil kembali mahkota saya. Beberapa hari kemudian, kehidupan saya kembali berjalan cepat. Saya tidak membuang waktu sedikit pun untuk menutup lembaran masa lalu. Di ruang kerja pribadi yang luas, saya duduk bersama tim kuasa hukum terbaik perusahaan. Di atas meja kayu jati, terhampar dokumen gugatan cerai dan pemisahan harta. Saya membaca setiap kalimat tanpa keraguan. Pengalaman dikhianati telah menempa saya menjadi perempuan yang jauh lebih kuat. Kuasa hukum saya menjelaskan, proses perceraian akan berjalan cepat, mengingat status Reza kini sebagai tahanan. Bukti perselingkuhan dan pencurian sudah sangat kuat. Tidak bisa dibantah di pengadilan. Saya mengambil pena dan menandatangani setiap lembar dokumen itu. Saya berpesan kepada kuasa hukum, pastikan Reza tidak mendapatkan 1% pun dari aset perusahaan maupun harta pribadi saya. Ia keluar dari kehidupan saya persis seperti saat datang, tanpa memiliki apa-apa. Siang itu juga, dokumen perceraian dikirim ke tempat Reza ditahan. Dari balik jeruji, ia menerima map gugatan cerai dengan tangan gemetar. Saat membaca bahwa istrinya menuntut perpisahan mutlak, tangisnya kembali pecah. Ia memukul-mukul dinding selnya, melampiaskan frustrasi dan penyesalan. Namun kemalangan Reza tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap tahanan baru. Ketika hasil pemeriksaan Reza keluar, petugas menemukan zat terlarang di dalam tubuhnya. Saat diinterogasi, Reza mengaku beberapa bulan terakhir ia diam-diam memakai barang terlarang itu karena tertekan oleh tuntutan gaya hidup Vanessa yang terus mendesaknya membeli barang mewah. Penemuan ini membuat Reza dijerat pasal tambahan yang sangat berat. Hukuman kurungannya dipastikan bertambah lama. Kehancuran Reza kini benar-benar sempurna. Di tempat lain, saya merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian perut. Usia kandungan saya memang sudah masuk waktunya. Asisten pribadi dan beberapa pengawal segera membawa saya menuju rumah sakit paling elit milik jaringan perusahaan saya. Sesampainya di sana, saya disambut dokter spesialis kandungan terbaik beserta tim medis yang telah disiapkan jauh hari. Saya ditempatkan di ruang perawatan paling mewah. Proses persalinan memakan waktu beberapa jam penuh perjuangan. Meski harus melewati rasa sakit luar biasa tanpa didampingi seorang suami, saya tidak pernah merasa lemah. Saya terus mengingat tujuan hidup saya, memberikan masa depan cemerlang bagi malaikat kecil yang akan segera lahir. Saya mengatur nafas sesuai arahan dokter. Saya mengerahkan seluruh sisa tenaga pada dorongan terakhir. Akhirnya, ruang bersalin itu dipenuhi suara tangisan bayi yang kencang. Dokter dengan wajah bahagia memberitahukan, anak saya lahir sehat dan sempurna. Rasa lelah dan sakit seketika menguap. Air mata haru mengalir membasahi pipi saya. Saat perawat meletakkan bayi mungil itu di atas dada saya memeluk anak pertama saya dengan erat. Saya mencium keningnya berkali-kali. Kehadiran bayi itu adalah pelita yang menerangi hati saya. Setelah melewati badai pengkhianatan, saya berbisik lembut di telinga bayi saya. Saya berjanji akan menjadi ibu sekaligus pelindung yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kami lagi. Beberapa hari kemudian, saya duduk bersandar di ranjang sambil menggendong bayi yang tertidur. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari wajah kami. Saya sempat mendengar laporan asisten tentang nasib Reza yang semakin menderita di penjara, serta Bu Surti
yang kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci untuk bisa makan. Saya mendengarkan semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Keadilan telah tegak dengan sendirinya. Saya menutup laporan itu dan memutuskan tidak lagi mencari tahu tentang mereka. Lembaran masa lalu yang penuh air mata telah saya tutup selamanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Bu Surti berputar dalam roda penderitaan. Wanita yang dahulu selalu berjalan dengan kepala tegak, memamerkan kekayaan menantunya, kini harus menundukkan kepala setiap berpapasan dengan orang lain. Setelah diusir, Bu Surti sempat luntang-lantung sebelum menemukan tempat tinggal kumuh di sudut perkampungan padat. Untuk membayar sewa dan mengisi perut, ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci keliling. Tangan rentanya, yang dahulu dihiasi perhiasan mahal, kini penuh luka lecet dan kapalan. Punggungnya membungkuk karena memikul cucian berat. Setiap malam, ia menangis sendirian di atas tikar tipis, menyesali perbuatannya kepada saya. Suatu siang, ketika Bu Surti sedang menjemur pakaian milik pelanggannya, ketenangannya dipecahkan oleh kedatangan sekelompok pria berbadan tegap. Mereka adalah penagih utang. Mereka mencari Reza dan langsung mengepung Bu Surti yang gemetar. Pemimpin kelompok itu mengeluarkan setumpuk dokumen pinjaman yang ditandatangani Reza. Beberapa bulan sebelum pernikahan palsunya, Reza ternyata meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli barang mewah dan perhiasan demi menunjang penampilan palsu Vanessa. Karena Reza kini dipenjara dan tidak punya apa-apa, seluruh beban utang itu otomatis jatuh ke pundak Bu Surti, satu-satunya keluarga inti yang masih di luar jeruji. Bu Surti menangis memohon. Ia menunjukkan tangannya yang keriput dan pakaiannya yang lusuh. Sebagai bukti, ia tidak punya harta. Ia menjelaskan, ia hanya buruh cuci yang penghasilannya tidak cukup untuk makan. Namun para penagih utang tidak peduli. Mereka membentak dan mengancam. Mereka menendang ember cucian, mengobrak-abrik keranjang pakaian, hingga seluruh cucian bersih jatuh berserakan ke tanah berlumpur. Bu Surti menjerit histeris melihat hasil kerjanya hancur. Ia sadar, para pelanggan pasti memintanya mengganti rugi. Beban hidupnya bertambah berat tanpa ada jalan keluar. Dalam kepanikan, sebuah ide terlintas. Ia teringat saya yang baru melahirkan di rumah sakit mewah milik jaringan perusahaan. Ia berpikir, satu-satunya cara selamat adalah menemui saya dan mengemis belas kasihan melalui cucu kandungnya. Ia yakin kehadiran seorang bayi akan melunakkan hati saya. Tanpa berpikir panjang, Bu Surti berlari menuju rumah sakit. Ia tidak peduli napasnya yang tersengal dan pandangannya yang berkunang-kunang karena lelah dan belum makan. Sesampainya di pelataran rumah sakit, penampilannya yang kumuh menarik perhatian para pengunjung. Ia berlari menuju pintu utama, namun dihentikan dua petugas keamanan. Bu Surti menangis memohon. Katanya, ia adalah ibu mertua saya, ingin melihat cucunya. Ia meminta petugas menyampaikan kepada saya bahwa ibunya datang. Petugas keamanan saling berpandangan dan memeriksa daftar kunjungan. Sesuai instruksi ketat dari manajemen, nama Bu Surti telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang dilarang keras mendekati area perawatan. Petugas menolak permintaannya dengan tegas namun sopan. Mereka menjelaskan, saya tidak menerima kunjungan dari pihak luar dan meminta Bu Surti meninggalkan area itu. Bu Surti menolak menyerah. Ia menjatuhkan diri bersujud di kaki petugas. Menangis, meraung memanggil nama saya dan cucunya, berharap suaranya terdengar sampai ke ruang perawatan. Kejadian itu menjadi tontonan banyak orang. Beberapa petugas tambahan datang untuk mengangkat tubuh Bu Surti karena ia mulai bertindak di luar kendali. Tepat saat itu, sekelompok penagih utang yang membuntutinya sejak dari tempat tinggalnya tiba-tiba muncul. Mereka menerobos masuk dan menarik tangan Bu Surti dari cengkeraman petugas rumah sakit. Pemimpin penagih utang tertawa sinis. Katanya, Bu Surti tidak bisa lari dari tanggung jawabnya dengan bersembunyi di sini. Bu Surti meronta, berteriak meminta tolong kepada siapa saja. Namun orang-orang hanya berani memperhatikan dari kejauhan. Para penagih utang menyeret Bu Surti menyusuri jalan, membawanya pergi untuk dipaksa bekerja melunasi utang putranya. Suara tangisan Bu Surti perlahan memudar, seiring tubuhnya yang diseret menjauh dari gerbang rumah sakit. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang wanita
yang dahulu selalu memandang rendah orang lain. Kini ia harus menanggung seluruh penderitaan di sisa umurnya. Karma selalu menemukan jalannya untuk menghukum siapapun yang berlaku zolim kepada orang yang tidak bersalah. Waktu berjalan dengan damai bagi saya. Tubuh saya pulih sepenuhnya. Bayi saya tumbuh menjadi anak yang sehat, dipenuhi limpahan kasih sayang dari saya dan orang-orang yang tulus. Saya mengambil alih kembali seluruh kendali bisnis dengan lebih bijaksana. Pengalaman pahit membuat saya lebih tangguh dalam memilih orang-orang kepercayaan. Saya bukan lagi perempuan yang mudah diinjak. Saya kini sosok pemimpin yang disegani, namun tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Pada suatu pagi, saya berdiri di depan cermin kamar. Hari ini, saya punya satu urusan terakhir untuk menutup lembaran masa lalu secara mutlak. Saya telah meminta orang kepercayaan saya mengatur kunjungan ke rumah tahanan tempat mantan suami saya mendekam. Saya tidak datang untuk memberi pengampunan. Saya datang untuk menegaskan garis pembatas antara kehidupan lama mereka dengan kehidupan baru yang saya bangun bersama anak saya. Sesampainya di penjara yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, saya diarahkan ke ruang pertemuan khusus dengan pembatas kaca tebal. Suasananya dingin dan suram. Saya duduk dengan tenang menunggu. Tidak lama, terdengar langkah kaki yang diseret pelan. Seorang petugas membawa Reza masuk. Penampilannya benar-benar terpuruk. Jauh berbeda dari sosok pria angkuh yang dulu membanggakan diri. Rambutnya memanjang berantakan, wajahnya kusam, kantung matanya tebal, menandakan ia terus dihantui mimpi buruk. Tubuhnya menyusut akibat tekanan batin. Ketika Reza melihat saya duduk di balik kaca, air matanya langsung tumpah. Ia bergegas duduk dan meraih gagang alat komunikasi. Saya juga mengangkat gagang di sisi saya. Suara isak tangisnya terdengar memilukan. Ia memanggil nama saya berkali-kali. Ia memohon, meminta saya menariknya keluar dari penderitaan ini. Ia berjanji akan melakukan apa saja, menjadi pelayan saya, membersihkan lantai rumah saya seumur hidup, asalkan saya mencabut laporan itu. Reza terus mengemis dan meratapi nasibnya. Ia menyalahkan kebodohannya sendiri karena terperdaya oleh kepalsuan Vanecia dan menuruti sifat tamak ibunya. Ia mengungkapkan penyesalan yang tidak berujung karena telah membuang permata berharga hanya demi mengejar batu buatan yang berujung kehancuran. Saya mendengarkan semua ratapan itu tanpa perubahan raut wajah. Mata saya menatap lurus ke arahnya, memancarkan kedinginan yang tidak bisa ditembus air mata palsu. Setelah Reza selesai bicara dan hanya menyisakan cegukan, saya akhirnya membuka suara. Saya berkata dengan nada datar, "Saya datang ke sini bukan untuk menghapus kesalahannya. Saya datang sekadar untuk memperlihatkan satu anugerah terbesar yang telah ia hilangkan selamanya karena keserakahannya sendiri." Saya membuka tas perlahan dan mengeluarkan selembar foto. Saya menempelkannya kuat ke arah kaca agar Reza bisa melihatnya jelas. Foto itu menampilkan bayi kami yang tersenyum ceria dalam pakaian rapi. Melihat wajah bayi yang lucu dan sehat itu, Reza terdiam kaku. Matanya membelalak, menyerap setiap detail wajah anak kandungnya yang tidak pernah ia temui sejak lahir. Tangannya tanpa sadar mencoba menggapai dan mengelus foto itu. Namun tangannya hanya membentur permukaan kaca tebal yang dingin. Reza menangis sejadi-jadinya. Dadanya sesak. Ia menyadari ia tidak akan pernah bisa menyentuh, menggendong, atau merasakan kehangatan anaknya secara langsung. Ia telah merampas haknya sebagai seorang ayah. Tepat pada hari ia merampas uang persalinan untuk membiayai pesta kebohongannya. Reza memukul-mukul kaca, memohon agar diizinkan menyentuh foto itu sejenak. Namun saya menarik foto bayi saya dan menyimpannya kembali ke dalam tas dengan tatapan dingin. Saya berdiri dari kursi. Saya menatap Reza untuk yang terakhir kalinya melalui gagang alat komunikasi. Saya menyampaikan pesan penutup yang akan terus menjadi mimpi buruk di telinganya sepanjang sisa hidupnya. Saya katakan, anak ini akan tumbuh menjadi manusia yang luar biasa, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Dan ia akan tumbuh besar tanpa pernah perlu mengetahui siapa pengkhianat pengecut yang menyumbangkan benihnya. Hukuman yang sebenarnya baginya bukanlah dinding sel ini, melainkan kenyataan bahwa setiap hari
Ia harus bernapas menanggung kesadaran betapa bodohnya ia. Menukar harta karun sejati dengan sampah yang tidak berharga. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya meletakkan gagang alat komunikasi dan membalikan badan. Reza menjerit histeris memanggil nama saya. Ia menggedor kaca dengan kepalan tangan hingga memancing perhatian penjaga. Beberapa petugas masuk dan meringkus tubuhnya, menyeretnya kembali ke kurungan. Jeritan putus asa Reza menggema di sepanjang lorong sunyi, menjadi saksi bisu penyesalan tiada akhir. Saya terus melangkah keluar dari tempat suram itu dengan langkah ringan. Saya melepaskan seluruh sisa beban yang sempat mengikat pikiran saya. Sesampainya di luar, saya berhenti sejenak untuk menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Sinar matahari pagi terasa sangat menghangatkan. Saya menyadari sebuah kebenaran, bahwa kehormatan seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh perlakuan buruk dari pria yang mencoba menghancurkannya. Seorang perempuan memiliki kemandiriannya sendiri, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun di dunia ini. Ujian menyakitkan yang saya lewati telah menempa saya menjadi baja, membuktikan, bahkan dari dasar jurang pengkhianatan yang paling dalam sekalipun, seorang perempuan sejati mampu bangkit dan membangun kembali kerajaannya dengan pondasi yang tidak akan pernah goyah lagi. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari harta yang ia miliki. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintai kita hanya demi kemewahan yang semu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka tulus, sabar, dan memberikan segalanya. Namun balasannya hanya pengkhianatan. Kepada kalian, ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Ada pula banyak suami seperti Reza yang silau oleh kemewahan palsu hingga membuang permata sejati di rumahnya sendiri. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Surti yang mengukur menantu dari isi dompet sampai lupa bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari emas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menabur kebaikan atau menabur keserakahan. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Suara gelas pecah itu masih saya ingat sampai sekarang. Malam itu, di hadapan 200 tamu, ibu mertua saya menyiramkan segelas anggur merah ke wajah saya. Cairan dingin mengalir dari dahi sampai dagu. Gaun saya basah. Riasan saya luntur. Pelayan tetap pelayan, katanya keras, sambil tersenyum pada para tamu. Walau sudah 5 tahun, dia tidak pernah pantas berdiri di acara keluarga kami. Tamu-tamu tertawa kecil. Suami saya berdiri di samping ibunya. Dia tidak melihat ke arah saya. Dia hanya menunduk, seolah saya tidak ada. Saya menyeka wajah dengan punggung tangan. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap perempuan tua berkalung berlian itu, lalu menatap suami saya yang bungkam. Mereka pikir mereka sedang merayakan ulang tahun ibu mertua di ballroom termewah kota. Mereka tidak tahu satu hal kecil, gedung ini, perusahaan ini, dan setiap rupiah yang mereka hambur-hamburkan malam ini, semuanya milik saya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga selama 5 tahun. Sampai pada satu malam, dia memutuskan untuk berhenti diam. Jika kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya menyayangi kalian, kisah ini untuk kalian. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Wijaya, 32 tahun. Bekerja sebagai komisaris di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta. Sudah 5 tahun menjadi istri, dan sudah 5 tahun pula menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Orang-orang di keluarga suami saya memanggil saya menantu pendiam. Mereka tidak tahu betapa banyak yang saya simpan di balik diam itu. Saya menikah dengan Raka Pranata 5 tahun lalu. Saat itu, dia hanya seorang manajer proyek biasa di sebuah perusahaan kecil. Saya bertemu dengannya di sebuah seminar bisnis. Dia sopan, dia rajin, dan dia tidak tahu siapa saya. Itu yang membuat saya tertarik. Raka menyukai saya karena saya, bukan karena nama keluarga saya. Ayah saya, mendiang Bapak Wijaya, membangun perusahaan konstruksi dari nol saat beliau wafat. Beliau mewariskan seluruh saham mayoritas perusahaan itu
kepada saya. Tapi beliau meninggalkan satu pesan. Anin, katanya di hari-hari terakhirnya. Jangan pernah biarkan orang tahu kamu kaya sebelum kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Uang membuat manusia memakai topeng. Saya memegang pesan itu erat-erat. Maka saat menikah dengan Raka, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya bilang, saya hanya pegawai kantoran biasa. Saya pindah ke rumah keluarganya. Saya ingin tahu, apakah cinta ini sungguhan? Ternyata ujian itu jauh lebih pahit dari yang saya bayangkan. Rumah keluarga Pranata berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai yang lumayan. Hasil cicilan bertahun-tahun. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, 68 tahun, adalah ratu di rumah itu. Hari pertama saya pindah, beliau menatap saya dari atas ke bawah. Kamu anak orang susah, ya? Tanyanya. Raka bilang, kamu cuma pegawai biasa. Ya, tidak apa-apa. Asal kamu tahu diri. Saya hanya tersenyum. Iya. Bu, di rumah ini ada aturan, lanjut beliau sambil duduk di kursi besarnya. Yang masuk ke keluarga ini harus tahu posisinya. Saya ratu di rumah ini, suamimu anak kesayangan saya, dan kamu menantu. Ada di urutan paling bawah. Mengerti? Mengerti, Bu, jawab saya. Beliau lalu menyerahkan saya selembar kertas. Daftar tugas harian. Bangun jam 4, masak, cuci, setrika, bersih-bersih. Semuanya tertulis rapi seperti kontrak kerja pembantu. Ini tugasmu, kata beliau. Kerjakan dengan baik, dan mungkin saya akan mulai menerimamu. Kalau tidak, jangan harap. Saya menerima kertas itu. Saya membacanya pelan. Di kepala saya terlintas pikiran bahwa di kantor, sayalah yang biasa membuat kontrak kerja, bukan menerimanya. Tapi saya hanya melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku. Saya pikir mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenal saya. Saya salah. Sejak hari itu, saya menjadi pembantu tanpa upah di rumah sendiri. Bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, lalu berangkat kerja dan pulang untuk menyiapkan makan malam lagi. Mereka tidak tahu saya berangkat ke kantor sebagai komisaris perusahaan. Bagi mereka, saya hanya pergi kerja kecil-kecilan di kantoran. Adik ipar saya, Ratih, 29 tahun, paling senang menyuruh-nyuruh saya. Dia belum menikah dan tinggal di rumah itu. Mbak Anin, kopi, katanya tanpa menoleh, sambil main ponsel di sofa. Yang panas, jangan kayak kemarin. Saya membuatkannya kopi. Saya selalu membuatkannya kopi. Suatu malam, saya mendengar Bu Sumarni bicara dengan Ratih di dapur. Mereka tidak tahu saya ada di balik pintu. Untung Raka dapat istri yang penurut, kata Bu Sumarni. Walau dari keluarga miskin, setidaknya dia bisa dipakai untuk urus rumah. Lumayan. Hemat gaji pembantu. Tapi Bu, dia kan menantu, bukan babu, kata Ratih sambil tertawa. Sama saja, jawab ibu mertua saya. Selama dia tidak bawa apa-apa ke keluarga ini. Posisinya ya di bawah. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Dada saya terasa sesak. Tapi saya tidak masuk. Saya hanya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu, saya menatap langit-langit kamar. Saya berpikir tentang Raka. Apakah dia tahu ibunya bicara seperti itu? Apakah dia akan membela saya? Keesokan harinya, saya tahu jawabannya. Saat sarapan, Bu Sumarni sengaja menumpahkan teh ke lantai. Anin, lap itu. Jorok sekali, katanya. Saya berlutut membersihkan lantai. Raka melihatnya. Dia hanya minum kopinya dan membaca koran. Dia tidak berkata apa-apa. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya mulai dingin. Tahun pertama, saya masih berharap. Saya pikir jika saya cukup sabar, mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya rajin. Saya hormat. Saya tidak pernah membantah. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak.
Insiden pertama yang benar-benar melukai saya terjadi di bulan ketiga pernikahan. Saat itu hari raya. Seluruh kerabat besar keluarga Pranata berkumpul di rumah Bintaro. Lebih dari 20 orang. Saya memasak dari subuh sampai sore tanpa berhenti. Opor ayam, rendang, ketupat. Semuanya saya kerjakan sendiri. Saat semua orang makan di ruang tengah, saya tidak diberi tempat duduk. Saya berdiri di pintu dapur, menunggu kalau-kalau ada yang minta tambah nasi. Anin, panggil Bu Sumarni di depan semua kerabat. Kamu makan di dapur saja, ya. Meja ini untuk keluarga inti. Bibi-bibi dan om-om Raka tersenyum kecil. Tidak ada yang membela saya. Raka sendiri sibuk makan. Pura-pura tidak dengar. Saya makan sendirian di dapur, di bangku plastik kecil, dari piring yang sudah retak. Sementara di ruang tengah, mereka tertawa-tawa. Air mata saya jatuh ke atas nasi. Tapi saya tidak bersuara, saya hanya menelan. Bersama rasa pahit di dada. Insiden kedua, beberapa minggu kemudian, soal uang. Saya membelikan Bu Sumarni sebuah selendang sutra sebagai hadiah dari gaji yang saya sisihkan. Saya ingin meluluhkan hatinya. Beliau membuka bungkusnya, melihat selendang itu sebentar, lalu melemparnya ke meja. Murahan, katanya. Kamu pikir saya tidak tahu harga barang? Lain kali, jangan buang-buang uang untuk barang seperti ini. Mending kamu tabung buat bantu cicilan rumah. Selendang itu kemudian saya temukan di tempat sampah keesokan harinya. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan secara fisik. Suatu pagi, saya sedang menyetrika kemeja Raka. Tangan saya tidak sengaja membuat satu lipatan kecil di kerah. Ratih melihatnya. Dia merebut kemeja itu, lalu melemparnya ke wajah saya. Setrika ulang, bentaknya. Masa begini saja tidak becus? Pantas kamu cuma jadi babu. Saya memungut kemeja itu dari lantai. Saya menyetrikanya ulang. 3 kali. Sampai sempurna. Tangan saya melepuh kena uap panas. Tidak ada yang peduli. Saya ingat malam itu. Saya menatap luka melepuh di tangan saya. Saya berpikir di kantor. Ada ratusan karyawan yang memanggil saya Bu Komisaris dengan hormat. Di sini, saya tidak lebih dari pembantu yang bisa dilempari. Dua dunia yang begitu berbeda. Dan saya hidup di antara keduanya, diam-diam. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Setiap kebaikan saya dianggap kelemahan. Setiap diam, saya dianggap kebodohan. Perusahaan saya, sementara itu, tumbuh pesat. Di bawah pengawasan saya, perusahaan konstruksi keluarga Wijaya memenangkan proyek demi proyek. Nilainya menyentuh ratusan miliar. Tapi tidak ada satupun dari keluarga Pranata yang tahu. Sampai suatu hari, takdir bermain dengan cara yang aneh. Raka pulang dengan wajah berseri-seri. Bu, aku dapat tawaran kerja besar, katanya pada ibunya. Sebuah perusahaan konstruksi besar mau merekrut aku jadi direktur proyek. Gajinya 3 kali lipat. Bu Sumarni langsung memeluk anaknya. Anakku memang hebat. Perusahaan apa itu? Namanya Wijaya Karya Konstruksi, kata Raka. Saya yang sedang menyajikan makanan, hampir menjatuhkan piring. Itu perusahaan saya. Saya tahu persis, tim rekrutmen saya memang sedang mencari direktur proyek baru. Mereka tidak tahu Raka adalah suami saya, karena di kantor saya tidak pernah memakai nama Pranata. Saya tetap memakai nama Wijaya. Malam itu, saya duduk lama di meja kerja kecil di kamar. Saya bisa saja menghentikan rekrutmen itu, tapi saya memilih diam. Saya ingin melihat sejauh mana topeng keluarga ini akan terbuka. Raka diterima. Dia mulai bekerja di perusahaan saya, tanpa tahu bahwa istri yang dia suruh mencuci kakinya setiap malam adalah pemilik perusahaan itu. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Tapi sebelum saya bercerita tentang perubahan itu, ada satu hal yang harus saya ceritakan. Hal yang sampai hari ini masih menyisakan luka paling dalam di hati saya. Di tahun kedua pernikahan, saya hamil. Saya ingat betapa bahagianya saya saat melihat 2 garis di alat tes itu. Saya pikir mungkin anak ini akan mengubah segalanya. Mungkin dengan adanya cucu, hati Bu Sumarni akan melunak. Mungkin Raka akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Saya menyampaikan kabar itu saat makan malam. Saya berharap
kebahagiaan. Yang saya dapat adalah kedinginan. Hamil, kata Bu Sumarni, nyaris tanpa ekspresi. Ya, asal kamu tetap kerjakan tugas rumah. Jangan jadikan kehamilan alasan untuk malas. Dulu saya hamil sambil tetap bekerja keras. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan. Hanya peringatan agar saya tetap menjadi pembantu. Saya tetap bekerja, saya tetap bangun subuh, tetap mengangkat ember cucian yang berat, tetap membersihkan rumah 2 lantai itu seorang diri. Perut saya semakin membesar, tapi beban saya tidak pernah berkurang. Di usia kandungan 5 bulan, terjadi sesuatu yang tidak akan pernah saya maafkan. Hari itu, Bu Sumarni menyuruh saya membersihkan gudang di lantai atas. Gudang penuh kardus dan perabot berat. Saya bilang saya pusing dan perut saya terasa kencang. Alasan, kata beliau, dulu saya kerja sampai hari melahirkan. Kamu manja sekali. Naik. Bersihkan gudang itu sekarang. Saya naik. Saya mengangkat kardus-kardus berat itu. Saat saya memindahkan sebuah lemari kecil, tiba-tiba perut saya terasa sakit luar biasa. Pandangan saya menggelap. Saya merasakan sesuatu yang hangat mengalir. Saya berteriak minta tolong. Tidak ada yang datang cukup cepat. Saya kehilangan anak saya hari itu di rumah sakit. Saya berbaring sendirian. Raka datang sebentar, lalu pergi lagi. Karena katanya ada urusan kantor. Bu Sumarni tidak datang sama sekali. Saat saya pulang, beliau hanya berkata, mungkin memang belum rezeki. Lagi pula kamu memang lemah malam itu di kamar. Saya tidak menangis lagi. Saya sudah kehabisan air mata. Saya hanya menatap langit-langit dengan satu perasaan yang dingin dan jernih. Sejak malam itu, harapan saya pada keluarga ini mati. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan wajah asli mereka? Saya memutuskan untuk menunggu dan melihat sampai habis. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Dengan jabatan baru, Raka, keluarga Pranata merasa naik kelas. Bu Sumarni mulai membual ke tetangga bahwa anaknya direktur perusahaan besar. Rati membeli tas-tas mahal dengan kartu kredit yang tagihannya dibayar Raka. Dan saya, posisi saya di rumah itu justru semakin rendah. Sekarang, Raka sudah jadi orang penting, kata Bu Sumarni suatu malam saat makan. Anin, kamu harus lebih tahu diri. Jangan sampai kamu memalukan dia di depan kolega-koleganya. Iya, Bu, jawab saya. Mulai sekarang, kalau ada acara perusahaan, kamu tidak usah ikut, lanjutnya. Kamu kan tidak bisa bicara bahasa orang berkelas, nanti malah bikin malu. Saya menunduk. Di dalam hati, saya tersenyum getir. Acara perusahaan yang dia maksud. Saya yang menandatangani anggarannya. Tapi yang paling menyakitkan bukan ibu mertua saya. Yang paling menyakitkan adalah Raka. Ada satu peristiwa lagi. Tak lama setelah Raka mendapat jabatan barunya, yang membuat saya benar-benar yakin bahwa lelaki ini tidak pernah menganggap saya sebagai istri. Suatu malam, Raka mengadakan jamuan makan di rumah untuk beberapa kolega kantornya. Orang-orang penting, katanya. Dia menyuruh saya memasak untuk 10 orang. Tapi melarang saya ikut duduk. Kamu di dapur saja, katanya. Antar makanan, lalu kembali. Jangan banyak bicara. Aku tidak mau kolegaku tahu istriku cuma ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi. Saya menahan diri. Saya memasak hidangan terbaik. Saat saya mengantar makanan, salah satu kolega Raka, seorang perempuan, melihat saya. Oh, ini istrimu, Raka, tanyanya ramah. Sebelum saya sempat menjawab, Raka tertawa. Bukan. Dia pembantu kami. Istri saya sedang istirahat di kamar. Kurang enak badan. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Dengan senyum membeku. Suami saya menyebut saya pembantu di hadapan tamunya. Di rumah kami sendiri. Saya kembali ke dapur. Saya meletakkan nampan itu. Tangan saya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang sudah tidak bisa lagi saya rasakan sepenuhnya. Hati saya sudah terlalu mati rasa. Beberapa hari setelah itu, terjadi hal yang lebih jauh lagi. Bu Sumarni dan Raka memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja, ada selembar surat.
Anin, tanda tangani ini, kata Bu Sumarni. Saya membaca surat itu. Isinya sebuah pernyataan bahwa jika terjadi perceraian, saya tidak berhak atas harta apapun dari keluarga Pranata, termasuk rumah dan aset Raka. Kenapa saya harus tanda tangan ini? Tanya saya. Karena Raka sekarang orang penting, kata Bu Sumarni. Kami harus melindungi harta keluarga dari orang luar sepertimu. Kamu kan tidak bawa apa-apa ke keluarga ini, jadi wajar kalau kamu juga tidak boleh ambil apa-apa. Saya menatap surat itu. Saya hampir tertawa. Mereka takut saya akan mengambil harta mereka. Padahal seluruh harta yang mereka banggakan justru berasal dari uang saya yang mereka curi. Saya mengambil pulpen dan saya menandatanganinya tanpa ragu. Nah, begitu, kata Bu Sumarni puas. Sekarang kamu tahu posisimu. Saya tersenyum dalam hati. Surat itu justru menjadi bukti tambahan betapa busuknya niat mereka. Saya menyimpan salinannya. Suatu hari, surat ini akan berbalik melawan mereka. Tapi yang paling menyakitkan, sungguh, adalah Raka. Suatu malam, saya menemukan struk di saku jasnya saat hendak mencuci. Struk hotel. Tanggalnya minggu lalu, saat dia bilang lembur di luar kota. Tangan saya gemetar. Saya tidak langsung menuduh. Saya menyimpan struk itu. Beberapa hari kemudian, saya pulang lebih awal dari kantor. Saat melewati sebuah kafe mahal di kawasan Kemang, saya melihatnya. Raka sedang duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Mereka tertawa. Tangan mereka bersentuhan di atas meja. Saya berhenti di balik dinding kaca. Saya tidak masuk. Saya hanya mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto. Perempuan itu, kemudian saya tahu, bernama Sasa, sekretaris baru di divisi proyek. Sekretaris yang gajinya lagi-lagi dibayar oleh perusahaan saya. Saya pulang malam itu dan tetap menyiapkan makan malam. Saya tetap tersenyum. Saya tetap diam. Tapi di dalam, sesuatu telah patah dan tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden yang membuat kesabaran saya nyaris habis. Bu Sumarni kehilangan kalung emasnya dan tanpa bukti apapun. Beliau langsung menuduh saya. Pasti kamu yang ambil, kata beliau di depan seluruh keluarga. Cuma kamu orang luar di rumah ini. Kamu kan miskin, pasti tergoda. Saya tidak mengambilnya. Bu, kata saya tenang. Jangan bohong, bentaknya. Geledah kamarnya. Ratih masuk ke kamar saya, mengobrak-abrik lemari saya, melempar pakaian saya ke lantai. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun karena saya memang tidak mengambilnya. Belakangan, kalung itu ditemukan di laci meja rias Bu Sumarni sendiri. Beliau lupa menaruhnya di sana, tapi tidak ada permintaan maaf. Tidak ada satu kata pun. Ya, untung ketemu, kata beliau santai. Tapi lain kali, kamu tetap harus hati-hati. Orang miskin gampang dicurigai. Saya memungut pakaian saya dari lantai, satu persatu, dalam diam. Di dalam hati, saya mencatat. Satu lagi alasan, satu lagi catatan untuk hari pembalasan. Ada pula peristiwa soal uang. Suatu hari, Bu Sumarni mengaku butuh dana mendesak untuk arisan keluarga besar. Beliau meminjam uang dari saya, 15 juta rupiah. Saya berikan dari tabungan pribadi saya, karena saya tidak ingin masalah. Nanti ibu ganti, katanya. Tentu saja, uang itu tidak pernah kembali. Saat saya mengingatkannya dengan sopan beberapa minggu kemudian, beliau marah. Dasar perhitungan, sembur beliau. Baru pinjam berapa saja sudah ditagih-tagih. Kamu pikir ibu akan lari? Menantu macam apa kamu? Tega menagih mertua sendiri. Saya tidak menagih lagi. 15 juta itu bagi saya tidak ada artinya. Tapi sikap beliau itu yang membekas. Beliau bisa meminjam dan menolak mengembalikan, lalu balik memarahi saya, seolah saya yang bersalah. Inilah keluarga yang setiap hari saya layani. Keluarga yang melihat kebaikan saya sebagai kelemahan, dan kelemahan sebagai sesuatu yang boleh diinjak. Malam itu, saya mulai menyusun rencana. Saya tidak terburu-buru. Saya orang yang sabar. Ayah saya mengajari saya bahwa balasan terbaik
bukan yang paling keras, tapi yang paling tepat waktu. Saya mulai mengumpulkan semuanya. Foto Raka dengan Sasa, struk-struk hotel, catatan pengeluaran keluarga Pranata yang ternyata secara diam-diam. Banyak yang ditarik dari pinjaman atas nama perusahaan tempat Raka bekerja. Perusahaan saya melakukannya perlahan, tanpa terburu-buru. Setiap malam, setelah semua tertidur, saya membuka laptop di kamar. Saya memeriksa dokumen-dokumen yang dikirim Pak Hendra dari kantor. Saya mencocokkan setiap angka. Awalnya, saya hanya curiga pada Raka. Tapi semakin saya gali, semakin banyak yang saya temukan. Saya menemukan bahwa mobil baru yang dibeli keluarga Pranata bulan lalu, mobil yang dipamerkan Bu Sumarni ke seluruh tetangga, dibeli dengan uang yang asalnya tidak jelas. Raka bilang itu dari bonusnya. Tapi saya tahu persis berapa bonus yang dibayarkan perusahaan saya. Tidak sebesar itu. Saya menemukan bahwa renovasi rumah Bintaro yang menghabiskan ratusan juta juga dibayar dengan uang misterius. Bu Sumarni bilang itu tabungan beliau selama puluhan tahun. Tapi saya tahu kondisi keuangan keluarga ini. Mereka tidak punya tabungan sebesar itu. Uang itu datang dari suatu tempat. Dan saya bertekad mencari tahu dari mana. Ya, saya menemukan sesuatu yang lebih besar. Ratih, adik ipar saya, ternyata bekerja sebagai staf keuangan di salah satu anak perusahaan. Lewat koneksi Raka. Dan selama berbulan-bulan, dia telah memanipulasi laporan keuangan. Dia mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi keluarga Pranata. Cara mereka licik. Ratih membuat faktur-faktur palsu untuk proyek fiktif. Pemasok-pemasok bayangan yang sebenarnya tidak ada. Setiap bulan, sejumlah dana dialirkan ke rekening-rekening itu, lalu ditarik kembali ke kantong keluarga Pranata. Mereka menggunakan uang perusahaan saya untuk membeli mobil baru, untuk renovasi rumah, untuk gaya hidup mewah mereka, dan puncaknya, untuk pesta ulang tahun ke-70 Bu Sumarni yang akan datang. Saya ingat satu malam, saya tidak sengaja mendengar Bu Sumarni dan Ratih berbicara di ruang keluarga. Mereka pikir saya sudah tidur. Bu, anggaran pesta sudah aman, kata Ratih pelan. Aku sudah atur lewat satu proyek lagi. Tidak akan ketahuan. Akuntan di sana bodoh-bodoh. Bagus, kata Bu Sumarni. Ibu mau pesta ini jadi yang termegah. Semua tetangga, semua kerabat harus lihat betapa suksesnya keluarga kita. Tenang, Bu, uangnya tidak terbatas. Tinggal ambil dari perusahaan Raka, kata Ratih. Lalu tertawa kecil. Saya berdiri di balik tembok, mendengar setiap kata. Mereka menyebut uang saya seolah itu sumber tak berujung yang bisa mereka kuras semaunya. Tangan saya mengepal. Tapi saya tetap diam. Belum waktunya. Saya duduk di kantor saya suatu sore, menatap laporan audit yang dibawa kepala keuangan saya. Angka-angka itu jelas. Ada kebocoran dana, ada penggelapan. Pelakunya adalah keluarga suami saya sendiri. Bu Anin, ini serius, kata kepala keuangan saya. Pak Hendra, total dana yang diselewengkan sudah mencapai 2,5 miliar rupiah. Ini bisa masuk ranah pidana. Apa kita laporkan? Saya menatap angka itu lama. Belum. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya ingin menanganinya dengan cara saya sendiri. Tolong simpan semua bukti audit, rekening koran, jejak transfer, semuanya. Saya akan butuh itu pada waktunya. Baik, Bu, jawabnya. Saya menutup map itu. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Pesta ulang tahun Bu Sumarni tinggal 2 minggu lagi. Dan saya tahu persis bagaimana pesta itu akan berakhir. 2 minggu berlalu seperti 2 minggu yang biasa. Saya tetap bangun jam 4. Tetap memasak, tetap mencuci, tetap mendengar hinaan demi hinaan. Anin, pesta ulang tahun ibu minggu depan di Grand Ballroom Hotel Kencana, kata Bu Sumarni suatu malam dengan nada bangga. Tempat paling mewah di kota, Raka yang bayar semua. 200 tamu, pejabat, pengusaha, semua datang. Wah, hebat. Bu, kata saya. Tapi kamu, beliau menatap saya. Kamu boleh datang, tapi
Kamu yang urus konsumsi di dapur. Jangan harap duduk di meja tamu. Kamu tahu posisimu, kan? Iya. Bu, jawab saya. Saya tahu posisi saya, lebih dari yang dia kira. Yang Bu Sumarni tidak tahu. Grand Ballroom Hotel Kencana itu, hotelnya, dimiliki oleh sebuah grup yang 51% sahamnya ada di tangan saya. Saya membelinya 2 tahun lalu sebagai diversifikasi bisnis. Pesta yang dia banggakan digelar di gedung milik menantu yang dia suruh mencuci piring. Malam sebelum pesta, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, karena tenang. Tenang yang dingin. Seperti permukaan demo di pagi hari sebelum badai. Saya membuka lemari saya. Di dalam koper yang selama ini saya kunci, ada gaun yang belum pernah mereka lihat. Gaun hitam elegan, hasil rancangan desainer ternama. Ada juga map berisi dokumen, akta kepemilikan saham, hasil audit, foto-foto, surat notaris. Saya menyentuh map itu pelan. Maaf, Ayah, bisik saya. Saya sudah cukup sabar. Sekarang saya akan tahu siapa mereka sebenarnya. Dan mereka akan tahu siapa saya. Esoknya, hari pesta tiba. Pagi itu, saya tetap memasak sarapan seperti biasa. Bu Sumarni sibuk berdandan. Rati bolak-balik mencoba gaun. Raka memakai jas terbaiknya. Anin, kamu berangkat duluan ke hotel, kata Bu Sumarni. Urus dapur. Pastikan semua sempurna. Awas kalau ada yang salah. Baik. Bu, jawab saya. Saya berangkat lebih awal, tapi saya tidak ke dapur. Saya masuk ke kantor manajemen hotel. Ruangan yang tidak akan pernah mereka duga saya masuki. Manajer hotel langsung berdiri saat saya masuk. Selamat datang, Bu Anindya, katanya hormat. Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Ibu. Bagus, kata saya. Malam ini, ikuti perintah saya. Persis seperti yang sudah kita rencanakan. Siap, Bu, jawabnya. Saya berganti pakaian, gaun hitam itu. Saya menata rambut. Saya memakai kalung berlian peninggalan ibu saya. Saat saya menatap cermin, saya tidak lagi melihat pembantu yang dihina 5 tahun. Saya melihat Anindya Wijaya, pemilik dari semua yang ada di gedung ini. Pesta dimulai jam 7 malam. Ballroom itu megah. Lampu kristal bergelantungan. Karangan bunga di mana-mana. 200 tamu berdatangan dengan gaun dan jas mewah. Saya berdiri di balik pilar marmer di sudut ruangan, mengamati. Belum waktunya saya muncul. Bu Sumarni menjadi pusat perhatian. Beliau memakai kebaya emas dan kalung mutiara. Beliau tertawa, menyapa para tamu, menerima ucapan selamat. Tempatnya luar biasa. Bu Sumarni, kata seorang tamu, pasti mahal sekali sewa ballroom ini. Itu tidak masalah, kata Bu Sumarni sambil mengangkat dagu. Untuk keluarga kami, ini hal kecil. Anak saya Raka kan direktur perusahaan besar. Uang bukan masalah. Saya mendengarnya dari balik pilar. Saya tersenyum tipis. Uang yang dia banggakan adalah uang yang dicuri dari perusahaan saya. Tapi menantu ibu mana? Tanya tamu lain. Kok tidak kelihatan? Wajah Bu Sumarni sedikit menegang. Lalu cepat tersenyum. Oh, menantu saya. Dia sedang sibuk di belakang. Maklum, dia memang lebih suka kerja-kerja kecil. Tidak terbiasa di acara berkelas seperti ini. Bohongnya begitu lancar. Padahal, pada saya, dia bilang, saya memalukan. Pada tamu, dia bilang, saya sibuk. Saya terus mengamati dari balik pilar. Saya melihat bagaimana Bu Sumarni berkeliling dari satu meja ke meja lain, menebar senyum palsu, menerima amplop dan hadiah dari para tamu. Saya melihat Ratih dengan gaun mahal yang dibeli dari uang curian, berfoto-foto sambil tertawa. Saya melihat Raka berdiri di samping ibunya, berlagak seperti pengusaha sukses. Mereka semua memakai topeng. Topeng yang dibeli dengan uang saya. Seorang pelayan mendekati saya, mengira saya tamu yang tersesat. Maaf, Ibu? Apakah Ibu butuh bantuan? Saya tersenyum. Belum. Tapi sebentar lagi. Mungkin saya yang akan membantu mereka semua melihat kebenaran. Pelayan itu bingung, tapi mengangguk sopan
dan pergi. Saya melirik jam. Hampir waktunya. Saya sudah memberi instruksi pada manajer hotel. Layar-layar besar di ballroom sudah disiapkan. Tim legal saya sudah menunggu di luar. Semua sudah pada tempatnya. Yang tersisa hanya satu hal. Menunggu Bu Sumarni naik ke panggung untuk pidato kesombongannya yang terakhir. Acara berjalan. Lagu-lagu dinyanyikan. Kue raksasa 7 tingkat diarak masuk. Bu Sumarni meniup lilin di atas panggung, disambut tepuk tangan meriah. Lalu, momen yang saya tunggu tiba. Bu Sumarni naik ke panggung untuk berpidato. Beliau memegang mikrofon dengan bangga. Terima kasih semuanya. Sudah datang. Katanya, 70 tahun hidup saya penuh perjuangan. Saya membesarkan anak-anak saya sendiri. Dan sekarang, lihatlah hasilnya. Anak saya sukses. Keluarga kami terpandang. Para tamu bertepuk tangan. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan. Lanjutnya. Dan matanya mencari-cari di kerumunan. Sebagai keluarga terhormat, kita harus tahu menempatkan diri. Tidak semua orang pantas berada di lingkaran kita. Ada yang lahir untuk memimpin. Ada yang lahir untuk melayani. Saya tahu kalimat itu untuk siapa. Saat itulah saya melangkah keluar dari balik pilar. Saya berjalan pelan menuju tengah ruangan. Gaun hitam saya berkilau di bawah lampu kristal. Para tamu menoleh. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Siapa perempuan itu? Cantik sekali, anggun. Bu Sumarni melihat saya dari atas panggung. Wajahnya berubah. Beliau mengenali wajah saya, tapi tidak mengenali sosok saya. Anin, katanya dengan mikrofon. Nadanya kaget bercampur marah. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu pakai gaun seperti itu? Siapa yang izinkan kamu ke sini? Kamu seharusnya di dapur. Para tamu terdiam, bingung. Raka berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Anin, kamu. Apa yang kamu lakukan? Saya berhenti di tengah ruangan. Saya menatap Bu Sumarni dengan tenang. Bu, kata saya. Suara saya jernih dan dingin. Tadi ibu bilang ada yang lahir untuk memimpin dan ada yang lahir untuk melayani. Saya setuju sekali. Bu Sumarni turun dari panggung dengan langkah marah. Beliau menghampiri saya dan di hadapan 200 tamu. Beliau mengangkat tangan. Plak. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Kepala saya tertoleh ke samping. Beraninya kamu. Teriak Bu Sumarni. Pelayan, tetap pelayan. Sudah 5 tahun, kamu tidak pernah tahu diri. Pergi dari sini sekarang juga. Ruangan hening. Beberapa tamu menahan napas. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu, saya menegakkan kepala. Saya tidak menangis. Saya tersenyum. Tamparan itu, kata saya pelan, akan menjadi tamparan paling mahal dalam hidup ibu. Saya mengeluarkan ponsel dari tas kecil saya. Saya menekan satu tombol. Di seluruh ballroom, layar-layar besar yang tadinya menampilkan foto ulang tahun Bu Sumarni tiba-tiba berganti. Layar menampilkan sebuah dokumen. Besar. Jelas. Terbaca semua orang. Akta kepemilikan saham, Wijaya Karya Konstruksi. Pemegang saham mayoritas, Anindya Wijaya, 90%. Ruangan mulai riuh. Para tamu, yang banyak diantaranya pengusaha, langsung mengenali nama perusahaan itu. Wijaya Karya, itu kan perusahaan konstruksi terbesar. Pemiliknya, perempuan ini. Bukankah itu perusahaan yang menang tender proyek jalan tol tahun lalu? Nilainya ratusan miliar. Bisik-bisik para tamu semakin keras. Beberapa pengusaha yang hadir saling berbisik, menyadari bahwa perempuan yang baru saja ditampar di depan mereka adalah salah satu pemilik perusahaan paling berpengaruh di kota ini. Bu Sumarni menatap layar. Wajahnya membeku. Apa itu? Saya menatapnya. Itu, Bu. Perusahaan tempat anak ibu bekerja. Perusahaan yang katanya merekrut Raka jadi direktur. Pemiliknya saya. 90% sahamnya milik saya. Raka terhuyung. Tidak mungkin kamu. Kamu cuma pegawai biasa. Saya tidak pernah bilang saya pegawai biasa. Raka, kata saya. Kamu yang berasumsi begitu, sama seperti ibumu. Kamu menilai orang dari penampilan, bukan dari kebenaran. Saya menekan tombol lagi, layar berganti. Sekarang,
Layar menampilkan foto Raka dan Sasa di kafe. Tangan bersentuhan. Foto di hotel. Tanggal dan waktu jelas tercetak. Suara tamu pecah menjadi seruan kaget. Bu Sumarni menoleh ke anaknya. Raka, apa ini? Raka tergagap. Itu bukan seperti yang terlihat. Bukan seperti yang terlihat, kata saya. Sasa, sekretaris yang gajinya dibayar perusahaan saya. Hotel yang kamu pakai dibayar dengan kartu yang tagihannya masuk ke perusahaan saya. Bahkan perselingkuhanmu. Aku yang membiayainya tanpa sadar. Wajah Raka memerah, lalu memucat. Di antara para tamu, ada beberapa kolega Raka dari kantor. Mereka yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan jijik. Salah satu dari mereka, perempuan yang dulu Raka kenalkan saya sebagai pembantu, berdiri dan menatap saya. Jadi, Anda adalah pemilik perusahaan, tanyanya. Suaranya bergetar. Dan malam itu, di rumah Raka, Anda yang memasak untuk kami. Saya menatapnya tenang. Iya, saya yang memasak. Sambil disebut pembantu oleh suami saya sendiri. Perempuan itu menutup mulutnya. Beberapa kolega Raka menggeleng-geleng, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Tidak mau lagi berhubungan dengan lelaki seperti itu. Tapi saya belum selesai. Saya menekan tombol terakhir. Layar berganti sekali lagi. Kali ini, sebuah laporan audit. Angka-angka, jejak transfer, nama-nama. Dan ini, kata saya. Suara saya naik agar semua mendengar. Adalah laporan audit perusahaan saya selama 8 bulan terakhir. Dana sebesar 2,5 miliar rupiah telah digelapkan dari perusahaan, dialirkan ke rekening pribadi pelakunya. Saya menoleh ke Ratih yang berdiri di pojok dengan wajah pucat pasi. Adalah staf keuangan bernama Ratih Pranata, adik ipar saya yang memanipulasi laporan keuangan untuk membiayai mobil mewah, renovasi rumah, dan pesta megah malam ini. Ratih mundur selangkah. Bukan, aku tidak. Rekening koran tidak bisa bohong. Ratih, kata saya. Setiap transfer tercatat. Setiap rupiah ada jejaknya. Faktur palsu yang kamu buat. Proyek fiktif yang kamu karang. Pemasok bayangan yang tidak pernah ada. Semuanya sudah saya simpan rapi. Ballroom itu kini gemuruh oleh bisik-bisik 200 tamu. Para pengusaha saling pandang. Beberapa mengeluarkan ponsel. Ada yang merekam. Di tengah kekacauan itu, pintu ballroom terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan tergesa. Sasa. Dia datang terlambat. Tidak tahu apa yang terjadi. Raka, ada apa ini? Tanya Sasa bingung melihat semua mata tertuju padanya. Setelah fotonya tadi muncul di layar, saya menatapnya. Selamat datang, Sasa. Kamu datang di saat yang tepat. Kebetulan, kamu juga akan kehilangan pekerjaanmu mulai besok. Kontrakmu di perusahaan saya berakhir hari ini. Wajah Sasa berubah. Dia menatap Raka. Raka, kamu bilang istrimu cuma pembantu. Kamu bilang kamu yang punya uang. Kamu bilang kita akan punya masa depan. Raka tidak bisa menjawab. Sasa menatapnya dengan jijik, lalu berbalik dan pergi secepat dia datang. Lelaki yang dia kira kaya, ternyata tidak punya apa-apa. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursi terdekat. Wajahnya yang tadi angkuh, kini abu-abu. Tidak mungkin. Saya berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Perempuan yang 5 tahun menyiksa saya, suami yang mengkhianati saya, adik ipar yang mencuri dari saya selama 5 tahun, kata saya. Saya bangun jam 4 pagi untuk memasak. Saya mencuci pakaian kalian. Saya membersihkan rumah kalian. Saya menundukkan kepala setiap kali kalian menghina saya. Saya melakukan itu bukan karena saya tidak mampu melawan, tapi karena saya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Saat kalian pikir saya tidak punya apa-apa. Saya berhenti sejenak. Ruangan hening total. Sekarang saya tahu. Dan sekarang giliran kalian yang tahu siapa saya. Bu Sumarni mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar. Anin, nak, ibu.
Ibu tidak tahu. Maafkan ibu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, beliau memanggil saya, "Nak, sekarang baru bilang maaf." "Bu," kata saya. Saat ibu kira saya pelayan, ibu menampar saya di depan 200 orang. Sekarang ibu tahu, saya pemilik segalanya. Ibu memanggil saya anak. Inilah yang ingin saya lihat. Wajah asli ibu. Raka mendekat. Tangannya gemetar. "Anmin, tolong. Aku suamimu. Kita keluarga." Keluarga. Saya menatapnya dingin. Keluarga tidak membiarkan ibunya menamparan istrinya. Keluarga tidak berselingkuh di hotel. Kamu berdiri diam saat aku dihina. Raka, kamu memilih ibumu dan selingkuhanmu. Sekarang, kamu sudah punya pilihan. Hadapi akibatnya. Saya berbalik menghadap para tamu. Saya berbicara dengan tenang, jelas. "Hadirin sekalian, maaf telah mengganggu pesta ini. Tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenaran tentang keluarga yang mengundang kalian malam ini. Pesta megah ini, gedung ini. Semuanya dibayar dengan uang yang dicuri." Saya memberi isyarat pada manajer hotel yang berdiri di pintu. "Pak manajer," kata saya, "tolong, acara ini selesai. Dan mengenai pelanggaran hukum yang terjadi, tim legal saya akan menanganinya sesuai prosedur." Manajer mengangguk. "Baik, Bu Anindya." Saat itu, beberapa pria berjas masuk ke ruangan. Tim legal saya yang sudah saya siapkan. Mereka menghampiri Ratih dengan dokumen di tangan. "Ratih Pranata," kata salah satu dari mereka. "Kami dari tim hukum Wijaya Karya. Anda diminta hadir untuk klarifikasi terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Bukti sudah lengkap dan akan diserahkan ke pihak berwajib." Ratih menangis. "Mbak Anin, tolong. Aku hilaf. Jangan penjarakan aku." Saya menatapnya. "Aku tidak memenjarakanmu, Ratih. Hukum yang melakukannya. Aku hanya berhenti melindungimu." Bu Sumarni menjerit, memohon. Raka mencoba menahan tangan saya, tapi saya sudah melangkah pergi. Saya berjalan menuju pintu ballroom, melewati 200 tamu yang membisu. Langkah saya tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berjalan tanpa menundukkan kepala. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Saya menoleh ke belakang, menatap keluarga yang dulu memandang saya sebelah mata. Kini hancur berantakan di lantai ballroom mewah milik saya. "Selamat ulang tahun." "Bu," kata saya pelan, "semoga ibu ingat malam ini selamanya." Lalu, saya keluar. 3 bulan setelah malam itu, banyak hal berubah. Perceraian saya dengan Raka berjalan cepat, dengan bukti perselingkuhan yang lengkap. Pengadilan memutuskan dengan tegas. Raka tidak mendapatkan apa-apa. Dia kehilangan jabatan di perusahaan saya. Dia kehilangan istrinya. Dan Sasa, perempuan yang dia banggakan, meninggalkannya begitu tahu Raka tidak lagi punya uang dan kedudukan. Ratih menjalani proses hukum atas penggelapan dana. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan kewajiban mengembalikan seluruh dana yang dia curi. Rumah keluarga Pranata di Bintaro akhirnya dijual untuk membayar ganti rugi. Bu Sumarni kehilangan segalanya, rumahnya, kebanggaannya, nama baiknya. Para tetangga yang dulu dia bual-buali, kini berbisik di belakangnya. Beliau yang dulu menjadi ratu di rumahnya, kini tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama anaknya yang bangkrut. Video pesta malam itu menyebar di media sosial. Rekaman para tamu yang mengabadikan momen runtuhnya keluarga Pranata menjadi viral. Komentar membanjir. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami nasib serupa, diremehkan oleh keluarga sendiri. Mereka mendukung saya, tapi saya tidak mencari pujian, saya hanya mencari keadilan, dan saya sudah mendapatkannya. Raka, setelah kehilangan jabatan dan pernikahannya, mencoba memulai usaha sendiri. Tapi reputasinya sudah hancur. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan lelaki yang menggelapkan uang istrinya sendiri dan berselingkuh di belakangnya. Usahanya gagal. Saya dengar dia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Suatu hari, Raka menirimi saya pesan panjang. Dia memohon maaf. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang
Dia baru sadar betapa berharganya saya. Dia minta kesempatan kedua. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu, saya membalas dengan satu kalimat. Kamu tidak menyesal karena menyakiti saya. Kamu menyesal karena kehilangan apa yang saya miliki. Itu dua hal yang sangat berbeda. Saya memblokir nomornya setelah itu. Saya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Prati menjalani proses hukum atas penggelapan dana. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan kewajiban mengembalikan seluruh dana yang dia curi. Rumah keluarga Pranata di Bintaro akhirnya dijual untuk membayar ganti rugi. Saya mendengar. Suatu hari Bu Sumarni datang ke kantor saya, ingin meminta maaf dan meminta bantuan. Beliau menunggu di lobi selama berjam-jam. Saya tahu beliau ada di sana, tapi saya tidak menemuinya. Saya hanya menitipkan satu pesan lewat sekretaris. Sampaikan pada Bu Sumarni, saya sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan tentu bukan berarti membantu. Dulu saya meminjamkan ibu uang dan ibu tidak pernah mengembalikannya. Dulu saya melayani ibu dan ibu menampar saya. Sekarang, biarkan keadilan yang bekerja. Sekretaris saya bilang, beliau menangis di lobi, lalu pergi dengan langkah berat. Saya tidak merasa senang. Saya juga tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa akhirnya semuanya kembali pada tempatnya. Saya, sementara itu, kembali ke hidup saya yang sebenarnya. Saya memimpin perusahaan ayah saya dengan tenang. Saya pindah ke apartemen sendiri di kawasan Sudirman. Tidak ada lagi alarm jam 4 pagi. Tidak ada lagi tumpukan cucian. Tidak ada lagi hinaan saat sarapan. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen saya, menikmati teh hangat dan sepiring ikan goreng dengan sambal terasi. Makanan sederhana, tapi terasa damai. Saya menatap matahari yang turun di langit Jakarta. Saya teringat pesan ayah saya, jangan biarkan orang tahu kamu kaya sebelum kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Ayah benar, 5 tahun itu pahit. Tapi 5 tahun itu menunjukkan pada saya wajah asli setiap orang. Dan ketika topeng mereka jatuh, saya tahu persis siapa yang pantas tinggal dalam hidup saya. Dan siapa yang harus saya tinggalkan. Kadang ada yang bertanya kepada saya, apakah saya menyesal telah diam selama 5 tahun? Apakah saya menyesal telah menahan begitu banyak penghinaan? Jawaban saya selalu sama. Saya tidak menyesal. Karena diam, saya bukan kekalahan. Diam saya adalah pilihan. Saya memilih untuk melihat, untuk belajar, dan untuk menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu tiba, saya tidak ragu sedikit pun. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan menghina orang yang sedang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang merendahkan diri demi cinta, demi keluarga, demi sebuah pengakuan yang tidak pernah datang. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Kesabaran kalian bukan kelemahan, tapi jangan pula biarkan kesabaran berubah menjadi penjara. Ada saatnya untuk diam, dan ada saatnya untuk berdiri. Ada juga banyak suami seperti Raka, lelaki yang memilih diam saat seharusnya membela, yang mengira istri akan selalu ada, sampai suatu hari dia pergi dan tidak pernah kembali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni, yang menilai menantu dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa hari ini di atas, besok bisa di bawah. Yang tidak pernah berpikir bahwa orang yang mereka injak hari ini bisa menjadi orang yang menentukan nasib mereka esok hari. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menghormati atau merendahkan. Pilihan untuk mencintai atau mengkhianati. Dan setiap pilihan selalu ada akibatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan saya terlalu kejam atau memang sudah seharusnya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik.